شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. Seorang ibu dari kaum Bani Israel, Nazirah namanya. Sang ibu memiliki seorang anak yang sakit-sakitan. Betapa sedihnya ia melihat si buah hati yang menderita berkepanjangan. Entah sampai kapan kesembuhan itu datang. Sebagaimana orang tua, tentu ia sangat ingin anaknya sehat kembali. Ia menangis dan merintih hingga tercetus dari benaknya bahwa ia rela dikubur hidup-hidup asalkan anaknya sembuh. Demi Allah, ucap Nazirah dengan pasrah, seandainya saja anakku sembuh, aku siap dikubur hidup-hidup selama 7 hari 7 malam. Jeritan hati Nazirah rupanya didengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlahan penyakit yang bersarang di tubuh anaknya berangsur sembuh hingga bugar seperti sedia kala. Sang ibu sudah pasti sumringah melihat anaknya sudah kembali ceria. Namun Naziah lalai pada nazar yang pernah diucapkannya. Nazar itu mudah sekali ia ucapkan, tapi berat kali ia laksanakan. Sehingga suatu malam Nazirah bermimpi. Di dalam alam bawah sadarnya, seseorang mendatanginya. Tunaikan janjimu segera, kalau tidak, maka tunggu saja saatnya malapetaka yang akan menimpa kehidupanmu, kata orang itu pada Nazirah. Saat terjaga, Nazirah gelisah, resah. Mimpi itu kemudian ia ceritakan kepada anaknya. Mendengar hal itu, sang anak mengingatkan pada ibunya untuk melaksanakan saja apa yang dulu pernah dinazarkan. Setelah berpikir jernih mendapat masukan dari anaknya, hari itu sang ibu membulatkan tekad dan niat untuk menepati janjinya. Satu persatu segala keperluan untuk melaksanakan nazar dipersiapkan. Perempuan itu menyuruh sang anak agar nanti menguburkannya hidup-hidup, di mana liang kubur itu nanti akan dipasang 2 belah bambu yang setiap ruasnya dilubangi sebagai jalan pernapasan untuknya. Instruksi sang ibu dilaksanakan. Si anak yang sudah sembuh dari sakitnya itu pun segera membuat lubang kubur. Hingga setelah semua siap, si ibu turun memasuki liang kubur sambil berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ucap Nazirah, hari ini aku akan menunaikan nazarku. Kendati diliputi kegelisahan, namun pintaku ya Allah, mohon jaga diriku ini dari segala mara bahaya yang akan mencelakai. Sejurus kemudian, perempuan itu langsung menempatkan diri, berbaring di liang lahat. 2 potong bambu yang dihubungkan ke atas sebagai alat bantu pernapasan juga sudah dilaksanakan sang anak. Tidak lupa seutas benang juga dikaitkan ke tangan sang ibu untuk jaga-jaga kalau terjadi apa-apa nanti ia bisa memberikan isyarat melalui benang itu kepada anaknya yang menunggunya di atas liang lahat. Setelahnya, liang kubur itu kemudian ditutup dengan papan dan ditimbun dengan tanah sampai rata oleh sang anak. Persis liang lahat yang digunakan untuk mengeburkan seseorang yang sudah meninggal dunia. Usai pengurukan, di dalam kubur itu Nazirah mendadak merasakan munculnya cahaya dari sebelah kepalanya. Ia melongo, dilihatnya ada sebuah terowongan menuju ke sebuah taman. Di sana ada 2 orang wanita sedang duduk. Wahai Nazirah, kemarilah, panggil 2 wanita itu. Tiba-tiba saja terowongan itu melebar. Nazirah menghampiri mereka. Lalu ia menjabat tangan mereka seraya mengucap salam. Nazirah lalu duduk di samping keduanya.
Tak berapa lama kemudian datanglah seekor burung yang hinggap di kepala salah seorang dari kedua wanita itu dengan mengibas-ngibaskan sayapnya cukup lama, dengan maksud untuk mengipasi wanita itu agar merasa sejuk. Begitupun beberapa detik kemudian seekor burung datang lagi dan hinggap di kepala wanita yang satunya. Anehnya, burung yang satu ini mematuk kepala wanita yang dihinggapinya hingga banyak sekali darah yang berceceran. Wanita itu sebenarnya telah berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, namun percuma usahanya. Sulit baginya melepaskan dari patukan burung itu. Kejadian aneh ini membuat Nazirah heran. "Hei kawan, mengapa ada seekor burung yang selalu mengipasimu hingga hidupmu tampak begitu ceria seperti ini?" tanya Nazirah penasaran pada wanita yang tampak tersenyum renyah. Wanita yang dikipasi oleh burung itu menjawab, "Dahulu ketika aku masih di dunia, aku selalu berusaha agar suamiku bahagia. Hingga aku mati, dia begitu mencintaiku. Ternyata setelah aku di dalam kubur ini, Allah pun memberi kemuliaan yang begitu berharga bagiku sebagaimana yang kau lihat sekarang." Rasa penasaran Nazirah juga tertuju pada wanita yang terus dipatuk kepalanya. "Dan mengapa engkau tampak muram, beda dengan kawanmu itu? Di mana siksaan tidak henti-hentinya engkau terima?" "Sebenarnya saat aku hidup di dunia, aku termasuk orang yang rajin mengerjakan kebajikan. Hanya saja aku sering menyakiti hati suamiku, sehingga ia membenciku. Dia merasa bahwa kematianku pun dianggap sebagai pelepasan penderitaannya. Meskipun demikian, Allah rupanya masih menaruh belas kasihan padaku, sehingga kuburku masih berupa taman surga sebagai balasan atas kebajikan-kebajikan yang pernah kulakukan dahulu. Sedangkan siksa yang kuterima sebagaimana yang engkau lihat ini merupakan balasan dari kesalahanku pada suamiku. Karena itu," lanjutnya, "nanti setelah ibu keluar dari tempat ini, tolonglah kiranya ibu mau menceritakan keadaanmu pada suamiku dan memintakan maaf padanya. Sebab Allah tidak akan menghentikan siksaan ini selama suamiku belum memaafkan dan ridho terhadapku." Demikianlah wanita itu memohon pada Nazirah. Tak terasa 7 hari 7 malam Nazirah berada di liang kubur dalam rangka menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua wanita yang bertemu di alam kubur itu pun mengingatkan kepada Nazirah, "Segeralah engkau ke liang kuburmu lagi, sebab anak ibu sebentar lagi akan menggali kubur untuk mengeluarkan ibu kembali." Segera saja Nazirah kembali ke tempatnya semula. Pada saat yang sama, anaknya sudah mulai menggali untuk mengeluarkan dirinya dari liang kubur. Akhirnya Nazirah pun selamat dan pulang bersama anaknya. Pengalaman hidup Nazirah yang sungguh aneh selama di kuburan itu cepat tersebar ke seluruh pelosok penjuru. Banyak sekali orang yang datang ke rumah Nazirah pun tak ditanya informasi itu sampai ke telinga sang suami dari wanita yang tersiksa yang pernah ditemui Nazirah di alam kubur. Sama seperti yang lain, suami dari wanita yang tersiksa itu pun datang ke rumah Nazirah. Setelah mengenalkan diri seraya menyebutkan nama istrinya, Nazirah pun menceritakan keadaan istri dari tamunya tersebut. Kontan saja setelah mendengar penuturan dari sang tuan rumah, lelaki itu terharu dan merasa kasihan sekali terhadap istrinya yang sudah menghadap sang penguasa. Karena itu, saat itu juga ia langsung memaafkan seluruh kesalahan yang pernah dilakukan oleh istrinya kepadanya. Malam tiba, orang-orang sudah ke rumahnya masing-masing, berhenti dari segala aktivitasnya untuk beristirahat. Begitupun Nazirah mulai merebahkan diri hingga tertidur.
Tak diduga malam itu ia bermimpi bertemu dengan wanita malang yang pernah ditemuinya di alam kubur. Anehnya, wanita itu sekarang nampak bahagia. Aku sekarang telah terlepas dari penderitaan dan siksaan kubur yang selama ini aku alami. Semua ini berkat jasamu, wahai ibu, yang menceritakan keadaanku pada suamiku, sehingga suamiku mau memaafkan segala kesalahanku. Aku tak bisa membalas kebaikanmu ini. Semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi maaf atas segala dosamu dan dilipat gandakan pahala atas seluruh amal kebaikanmu. Ucapnya dengan tersenyum bahagia. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليك يا حبيب الله.